Seorang ibu miskin datang ke bank sambil menggendong bayinya. Dengan suara pelan ia berkata, "Saya mau cek saldo tabungan saya." Semua orang menertawakannya. Manajer bank bahkan mengusirnya. Tapi begitu angka di layar muncul, semua langsung terdiam. Karena ternyata, matahari siang memancarkan panas yang terasa seperti menempel langsung di kulit. Jalanan kota berkilau oleh pantulan cahaya dari aspal yang hitam dan tebal. Di antara deru kendaraan dan langkah-langkah terburu para pekerja, seorang perempuan berjalan perlahan namun mantap. Namanya Sari Anindita. Usianya baru 42, namun garis-garis lelah di wajahnya membuatnya tampak lebih tua dari angka itu. Di dadanya, terikat erat dengan kain gendong yang warnanya sudah pudar, seorang bayi kecil tertidur. Bayi laki-laki itu bernama Nara. Sesekali tubuhnya bergerak gelisah karena panas, namun Sari menepuk pelan punggungnya, berusaha menenangkan tanpa menghentikan langkah. Pakaian Sari sederhana, daster longgar bermotif bunga yang warnanya mulai memudar. Sandal jepit tipis di kakinya sudah hampir aus. Di tangan kanannya, ia menggenggam tas plastik hitam, sudah berkerut dan kusut karena sering dipakai. Di dalamnya tersimpan satu-satunya benda berharga yang tersisa dalam hidupnya. Buku tabungan lama peninggalan suaminya, Rangga. Rangga telah tiada setahun lalu. Kepergiannya meninggalkan ruang kosong di hidup Sari, bukan hanya tentang kehilangan pasangan, tetapi juga kehilangan penopang hidup. Sejak itu, Sari hidup dari pekerjaan serabutan, cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk. Namun satu pesan Rangga selalu terngiang. Kalau aku sudah tidak ada, simpan buku itu. Akan ada waktunya kau membukanya. Hari ini, ia merasa waktu itu telah tiba. Langkahnya terhenti di depan sebuah gedung tinggi berlapis kaca. Di bagian atas terpampang jelas tulisan Bank Nusantara Raya. Gedung itu tampak megah, dingin, dan asing bagi seseorang seperti Sari. Ia menelan ludah. Untuk beberapa saat, ia hanya berdiri, menatap bayangannya sendiri di kaca pintu. Bayangan seorang perempuan sederhana yang tampak begitu kecil di hadapan kemewahan kota. Ia menarik napas panjang. "Ayo, nak," bisiknya lirih pada Nara. "Kita cuma mau cek saldo. Tidak lebih." Ia tahu, di dalam gedung ini orang-orang memakai baju rapi, sepatu mengkilap, dan parfum mahal. Sedangkan ia, hanya seorang janda dengan bayi kecil dan tas plastik yang sudah lecek. Namun, keinginannya lebih besar dari rasa canggung itu. Ia ingin tahu apakah benar masih ada harapan yang ditinggalkan Rangga untuk mereka. Tangan Sari sempat gemetar saat merapikan kain gendong. Di dalam dirinya ada pergulatan, antara takut diremehkan dan keberanian yang ia paksakan muncul demi masa depan anaknya. Ia bukan datang untuk meminta belas kasihan. Ia datang sebagai nasabah, berhak menanyakan miliknya sendiri. Pintu kaca otomatis bergerak terbuka saat ia melangkah mendekat. Hembusan udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyapu wajahnya yang basah oleh keringat. Kontras antara panas luar dan kesejukan dalam membuatnya sempat berhenti sesaat. Namun ia tetap melangkah masuk. Lantai marmer putih mengkilap, lampu-lampu terang, dan aroma parfum mahal menyambutnya. Detak jantungnya bertambah cepat. Di ruang itu, semua tampak rapi dan mahal, seolah tidak disiapkan untuk orang sepertinya. Tapi Sari menggenggam tas plastiknya lebih erat, seolah itu satu-satunya pegangan keberanian. Di dalam plastik itu, buku tabungan terlipat rapi. Sampulnya sudah mengelupas, tinta di dalamnya mulai pudar. Namun bagi Sari, buku itu bagaikan warisan terakhir Rangga yang mengikat mereka dengan seutas harapan. Ia menatap sekeliling. Ada rasa kecil yang menekan dadanya, tetapi ia tidak mundur. Karena hari ini, ia datang bukan hanya sebagai perempuan miskin. Ia datang sebagai seorang ibu yang ingin memastikan bahwa masa depan anaknya masih punya tempat untuk diperjuangkan. Dan semua itu dimulai dari sini, di dalam gedung megah bernama Bank Nusantara Raya. Begitu melangkah masuk,
Sari merasakan perbedaan dunia yang begitu mencolok. Lobi Bank Nusantara Raya begitu luas dan dingin. Lantai marmer putih memantulkan cahaya lampu kristal yang menggantung tinggi di langit-langit. Suara mesin penghitung uang terdengar pelan, ritmis, seolah menjadi latar musik yang hanya dimengerti oleh mereka yang sudah terbiasa hidup berkawan dengan angka. Namun di tengah kemegahan itu, Sari berdiri kaku. Ia merasa seperti noda kecil yang menempel di kain putih bersih. Tatapannya berkeliling, penuh rasa sungkan. Di barisan kursi tunggu, duduk pria-pria dengan jas rapi dan sepatu mengkilap, serta wanita-wanita berbusana elegan yang menunggu gilirannya dengan santai. Aroma parfum mahal mengisi udara. Semuanya tampak tertata, sopan, terhormat. Dan di antara mereka, hanya ada satu perempuan berdaster pudar dengan bayi kecil di dada. Beberapa pasang mata mulai memperhatikannya. Tidak ada kata-kata yang terucap, namun tatapan itu berbicara banyak. Ada rasa heran, ada ketidaknyamanan, bahkan ada sedikit jijik. Sari menunduk, berusaha tidak menatap balik. Ia menggenggam tas plastik hitamnya lebih erat. Hanya itu yang memberinya keberanian. Nara mulai bergerak gelisah di gendongannya. Udara dingin membuatnya tidak nyaman, ditambah suara-suara asing yang terus masuk ke telinganya. Tangannya yang mungil meraih pundak ibunya, lalu terdengarlah rengekan kecil. Sari langsung mengusap kepala Nara dengan lembut. "SSSST, diam ya, nak, sebentar saja," bisiknya. Namun rengekan kecil itu cukup untuk membuat beberapa orang menoleh lagi. Salah satu wanita yang duduk tidak jauh darinya mendengus pelan, menegakkan tubuhnya seolah keberadaan Sari mengganggu jarak pribadinya. Seorang pria di dekatnya bahkan memajukan kursi sedikit, menjauh tanpa kata. Sari kembali berdiri diam. Ia ingin duduk, namun takut meninggalkan jejak kotor di kursi yang tampak mahal. Ia memilih berdiri di pojok ruangan, dekat dinding kaca. Di sana, ia merasa sedikit lebih aman, sedikit lebih tak terlihat. Namun keamanan itu tidak bertahan lama. Seorang satpam bertubuh tegap berjalan mendekat. Wajahnya kaku, suaranya datar. "Bu," katanya pelan namun dingin, "tolong jangan buat keributan, ya. Ini tempat pelayanan nasabah. Banyak orang sedang menunggu." "Keributan?" Sari terdiam. Ia bahkan belum bicara sepatah kata pun. "Oh, maaf, Pak," jawabnya pelan. "Anak saya hanya agak rewel. Saya akan diam saja. Saya cuma mau cek saldo." Satpam itu menatapnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bukan tatapan ramah seorang pelindung, melainkan tatapan penilai yang sudah berkesimpulan sebelum bertanya. "Iya, Bu. Tapi tolong jaga ketertiban. Jangan ganggu kenyamanan nasabah lain." Kalimat itu menusuk, meski disampaikan tanpa teriakan. Sari mengangguk cepat. Ia menunduk lebih dalam, seperti ingin menghilang. Padahal, ia juga nasabah. Namun di ruangan itu, rasanya status itu otomatis dicabut hanya karena pakaian yang ia kenakan. Nara mulai menangis lagi. Kali ini lebih keras. Mungkin karena merasakan kegelisahan ibunya. Sari panik, mencoba menepuk punggung anaknya dengan hati-hati, berusaha agar suara tangis tidak menarik perhatian lebih banyak orang. Namun semuanya sudah terlanjur terjadi. Hampir seluruh pasang mata kini tertuju padanya. Beberapa alis terangkat, beberapa bibir berbisik. Telinga Sari terasa panas. Ia ingin pulang. Ia ingin berbalik dan pergi. Namun bayangan pesan Rangga kembali muncul. "Suatu hari, buku itu akan menjagamu dan anak kita." Sari menegakkan punggungnya, walau hatinya berguncang. Ia tetap berdiri di sana, bersama anaknya, bersama rasa malu, bersama keberanian yang dipaksakan. Karena ia hanya ingin satu hal, mengecek saldo tabungan suaminya. Tidak lebih, tidak kurang. Di ruang yang terasa begitu indah, namun sama sekali tidak ramah untuk dirinya. Suasana lobi yang semula hanya dingin dan kaku kini berubah tegang. Tangis kecil Nara,
Meski tidak terlalu keras, tetap saja terdengar jelas di antara bunyi mesin penghitung uang dan langkah sepatu para nasabah. Sari semakin gelisah. Ia berusaha menenangkan anaknya sambil tetap berdiri rapi di pojok ruangan. Di saat itulah, sebuah pintu kaca di sisi dalam lobi terbuka. Seorang pria keluar dengan langkah cepat dan percaya diri. Jasnya rapi, dasinya merah marun, sepatu kulitnya mengkilap. Rambutnya tersisir licin tanpa satu helai pun keluar dari barisan. Di dada seragamnya tertulis nama. Darto Pramudya, Branch Manager. Matanya langsung menyapu ruangan. Hanya butuh beberapa detik bagi tatapannya untuk berhenti pada sosok Sari, perempuan dengan daster pudar dan bayi yang sedang menangis pelan di gendongannya. Wajahnya kontan berubah masam. Siapa yang membiarkan orang seperti itu masuk ke sini? Suaranya terdengar jelas, tegas, dan dingin. Beberapa pegawai langsung menunduk. Satpam yang tadi menegur Sari hanya bisa terdiam. Darto melangkah mendekat, namun berhenti 2 meter di depannya. Seolah ada jarak tak terlihat yang tidak ingin ia lewati. Tatapannya menghujani Sari, tajam, penuh penilaian. "Ibu," katanya ketus, "ini bank, bukan tempat berteduh." Sari tertegun. Tangannya refleks memeluk Nara lebih erat. Saya, bukan berteduh, Pak," jawabnya pelan. "Saya cuma mau mengecek saldo tabungan." Darto tertawa pendek, dingin dan merendahkan. "Saldo?" ulangnya sinis. "Saldo apa? Ibu pikir saya tidak tahu? Banyak sekali orang berpura-pura jadi nasabah hanya untuk menikmati AC gratis di sini. Ibu kira saya tidak paham trik seperti itu?" Wajah Sari memerah. Bukan karena marah, melainkan karena menahan rasa malu yang tiba-tiba menohok dada. "Maaf, Pak, saya sungguh nasabah. Ini buku tabungannya." Ia membuka tas plastik hitamnya dengan hati-hati lalu mengeluarkan buku tabungan tua yang sudah mengelupas di sudutnya. Namun Darto tidak menengok sedikit pun ke arah buku itu. Ia justru melipat tangan di dada dan menatap sandal jepit Sari. "Ibu lihat penampilan ibu," katanya dingin. "Orang seperti ibu bahkan tidak pantas berdiri di lobi ini. Apalagi mengaku nasabah." Beberapa nasabah pura-pura tidak memperhatikan, namun telinga mereka jelas menangkap setiap kata. Ada yang menggeleng pelan. Ada pula yang malah terlihat membenarkan ucapan Darto. Sari menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Namun ia tetap berusaha sopan. "Saya mohon, sebentar saja, Pak. Saya hanya ingin tahu apakah uang peninggalan suami saya masih ada. Itu saja." Namun permohonan itu justru membuat Darto semakin ketus. "Sudahlah," ucapnya keras. "Jangan buat drama di sini. Kalau mau minta belas kasihan, cari tempat lain. Ini tempat pelayanan untuk nasabah prioritas, bukan tempat kaum pengemis." Kata "pengemis" itu menusuk jantung Sari. Pengemis? Hanya karena dasternya pudar? Hanya karena sandal jepitnya tipis? Tangannya bergetar. Namun ia masih mencoba bertahan. "Saya tidak mengemis, Pak," bisiknya lirih. "Saya hanya ingin mengecek saldo." "Cukup," potong Darto tajam. Ia memberi isyarat ke satpam. "Antar ibu ini keluar. Jangan ganggu operasi bank." Satpam itu sebenarnya ragu. Namun perintah datang dari atasan. Ia mendekat sedikit. Sari memeluk Nara kuat-kuat. Air matanya menetes. Namun bukan karena takut, melainkan karena merasa martabatnya dihempaskan begitu saja. Padahal ia tidak meminta uang sepeser pun. Ia hanya ingin memastikan masa depan anaknya. Namun dunia tampaknya sudah lebih dulu menjatuhkan vonis atas dirinya. Hanya karena penampilan luar. Dan di tengah semua itu, Darto berdiri dengan dagu terangkat sedikit, seolah telah melakukan hal paling benar di dunia. Belum ia tahu bahwa satu keputusan kasar itu akan mengubah seluruh hidupnya. Suasana di lobi semakin memanas. Beberapa nasabah mulai berbisik-bisik,
Sebagian lagi berpura-pura sibuk dengan ponsel mereka, meski jelas telinga mereka mengikuti setiap kata yang keluar dari mulut Darto. Sari hanya mampu berdiri memeluk Nara yang masih terisak kecil. Matanya memerah. Ia mencoba menjaga suaranya tetap lembut, namun berkali-kali kata-katanya terputus oleh getar yang tak bisa ia sembunyikan. Saat itulah, sebuah suara lembut memecah ketegangan. "Permisi, Pak Darto." Semua kepala menoleh. Seorang wanita berdiri dari balik meja teller. Seragamnya rapi, wajahnya tenang, dan matanya memancarkan empati yang tulus. Namanya Alia Prameswari. Sudah beberapa menit ia menyaksikan semuanya, dan kini ia tidak lagi sanggup diam. "Biar saya bantu ibu ini," lanjutnya halus. Beliau bilang membawa buku tabungan. "Berarti beliau nasabah. Kita wajib melayaninya." Darto mendengus, jelas tidak senang. "Alia, kamu tidak perlu ikut campur. Ini bukan urusan teller. Ini soal keamanan dan ketertiban lobi." Namun Alia tidak mengubah nada suaranya. "Justru karena itu, Pak, lebih baik kita bantu dulu, supaya tidak terjadi salah paham." Tatapan mereka beradu. Sunyi sesaat. Lalu, dengan napas kesal yang terdengar jelas, Darto melengos. "Silakan. Tapi cepat. Kalau terbukti bukan nasabah, saya usir sendiri." Alia mengangguk sopan, lalu menoleh kepada Sari. Senyumnya lembut, berbeda jauh dari kerasnya nada sang manajer. "Silakan ikut saya, Bu. Mari duduk dulu." Sari hampir tak percaya. Ada seseorang yang akhirnya berbicara padanya tanpa merasa lebih tinggi. Dengan langkah pelan ia mengikuti Alia menuju meja teller. Kakinya masih sedikit gemetar. Ia duduk perlahan di kursi nasabah, merapikan Nara di gendongannya. "Tidak apa-apa, Bu," kata Alia menenangkan. "Tarik napas dulu. Kita cek sama-sama." "Ya." Sari mengangguk. Ia menyerahkan buku tabungan tua itu. Sampulnya sudah kusam, tapi masih terjaga rapi, tanda betapa berharganya benda itu. Alia membuka halaman pertama. Alisnya sedikit terangkat melihat nomor rekening yang tertera. Nomor itu berbeda, jauh lebih pendek dari format rekening modern. Namun ia tidak berkata apa-apa. Jari-jarinya mulai menekan keyboard dengan cekatan. Sari menunggu. Detik terasa lebih panjang dari biasanya. Di layar komputer, tampak simbol pemrosesan data. Lalu, tiba-tiba, layar berubah. Sebuah jendela merah muncul. Tulisan besar menyala. "Akun prioritas, akses terbatas." Alia terdiam. Bukan hanya karena peringatan itu, tetapi karena di balik jendela merah tersebut, ia sempat melihat angka saldo yang muncul sekilas. Angka yang luar biasa besar. Namun sistem langsung menutupnya. Alia menelan ludah. Dadanya berdegup. Tangannya sedikit berkeringat. Ini bukan rekening biasa. Bahkan bukan rekening prioritas. Ini rekening yang dilindungi sistem level pimpinan. Darto, yang sedari tadi memperhatikan, segera melangkah maju. "Ada apa lagi sekarang?" Alia menoleh pelan. "Pak, sistem meminta kode akses manajemen." Darto mengernyit. Namun saat ia menatap layar, wajahnya ikut membeku. Akun ini bukan milik nasabah biasa. Bukan milik orang kaya biasa. Tetapi milik seseorang yang memiliki posisi di atas bank itu sendiri. Sari, yang tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, hanya duduk memeluk anaknya. Ia menatap Alia dengan cemas. "Maaf, Mbak, apakah saldonya masih ada?" Pertanyaan itu begitu sederhana. Namun jawaban yang akan datang akan mengguncang semuanya. Termasuk orang yang paling keras menghukumnya tadi. Tatapan Darto menempel pada layar monitor teller seperti magnet yang tidak bisa dilepaskan. Peringatan merah itu berkedip pelan, seolah mengejek rasa percaya dirinya yang sejak awal begitu tinggi. Tangannya otomatis maju, menggeser posisi Alia sedikit.
Ia memasukkan kode akses manajerial dengan gerakan cepat, ingin segera membuktikan bahwa tidak ada yang istimewa dari rekening usang itu. Namun yang muncul setelah layar terkunci terbuka bukan sesuatu yang ia duga. Halaman rekening menampilkan nama pemilik, Rangga Pramudito, almarhum. Ahli waris, Sari Anindita. Dan tepat di bawahnya, deretan angka panjang yang membuat napas Darto tercekat. Angka itu penuh nol. Bukan jutaan. Bukan puluhan juta. Bahkan bukan sekadar ratusan juta. Saldo itu, jika disebutkan satu persatu, akan terasa seperti membaca barisan angka tanpa ujung. Untuk pertama kalinya sejak menjabat manajer cabang, Darto merasakan tangannya gemetar saat memegang mouse. Suara di lobi mendadak terasa jauh. Denyut jantungnya sendiri terdengar keras di telinga. Ini bukan kesalahan sistem. Ini akun nyata. Dan nilainya cukup untuk membeli seluruh blok bangunan di kawasan ini. Alia menahan napas. Ia menutup mulutnya tanpa sadar. Matanya tidak beralih dari layar. Sementara itu, Sari masih duduk tenang di kursi nasabah. Tak tahu apa yang sedang terjadi di depannya. Yang ia rasakan hanya dinginnya AC dan degup kecil di tubuh Nara yang kini mulai tertidur kembali. Darto menelan ludah. Ia menggulir halaman detail rekening. Di sana tercatat arus masuk dana bulanan yang konsisten, jumlahnya sangat besar, berasal dari satu sumber tetap. Royalti sewa lahan kontrak jangka panjang, Bank Nusantara Raya. Wajah Darto memucat. Tangannya beralih membuka catatan profil akun. Di kolom deskripsi pemilik tertulis, rekening abadi keluarga Pramudito. Pemilik tanah utama gedung cabang pusat distrik selatan. Layanan wajib dilakukan oleh direksi atau manajemen pusat. Kedua matanya melebar. Gedung tempat ia berdiri sekarang. Gedung yang selama ini ia banggakan. Tempat ia merasa paling berkuasa. Ternyata berdiri di atas tanah milik keluarga Sari. Tanah almarhum Rangga, suaminya. Orang yang tadi ia hina secara terang-terangan. Lidahnya mendadak terasa pahit. Alia memandang Darto dengan tatapan bingung. "Pak, ini maksudnya?" Namun kata-katanya menggantung di udara. Tidak ada yang berani menyelesaikannya. Darto ingin menyangkal. Ia ingin berkata bahwa ini hanya bug sistem. Namun semua data terlalu rapi, terlalu resmi, terlalu sah untuk dipertanyakan. Ia menoleh perlahan ke arah Sari. Perempuan berdaster pudar itu kini terlihat begitu berbeda di matanya. Bukan lagi gangguan. Bukan lagi pengemis. Bukan lagi penyusup. Melainkan tuan rumah. Yang tanpa ia sadari, baru saja ia usir dari halaman rumahnya sendiri. Namun Sari tak mengetahui apa-apa, justru menyapa dengan suara lembut. "Bagaimana ya, Pak?" tanyanya pelan. "Masih ada saldonya?" Pertanyaan sederhana itu terasa seperti tamparan. Darto tidak langsung menjawab. Ia bahkan sulit menggerakkan bibirnya. Dadanya berat. Matanya kembali beralih ke layar, memastikan sekali lagi bahwa ia tidak salah lihat. Tidak, ia tidak salah. Semua angka itu nyata. Dan selama ini, bank tempatnya bekerja telah hidup dari sewa tanah milik keluarga perempuan sederhana ini. Perempuan yang tadi ia permalukan. Di depan semua orang. Sari menunggu. Wajahnya polos. Penuh harap kecil. Ia tidak membayangkan harta berlimpah. Ia hanya ingin memastikan masih ada sisa untuk membeli susu anaknya, dan sedikit biaya hidup. Sementara itu, di dalam kepala Darto, hanya ada satu suara. "Aku sudah menghina orang yang salah." Peluh dingin mulai menetes di pelipisnya. Semuanya terasa berputar. Ia menegakkan badan, berusaha tetap terlihat tenang, walau hatinya berantakan. Namun satu hal pasti, sejak detik itu, hidupnya tidak akan lagi sama. Dan Sari, tanpa sadar, telah berdiri di titik awal perubahan besar.
yang akan mengguncang semuanya. Layar monitor teller kini tidak lagi sekadar menampilkan angka. Sebuah panel notifikasi resmi dengan bingkai emas muncul, dan huruf-hurufnya tampak jelas. Status, ahli waris sah pemilik lahan utama. Prioritas layanan, Direksi Bank Nusantara Raya. Otoritas nasabah, setara pemegang hak tanah. Alia membacanya dalam hati, napasnya tercekat. Sementara Darto hanya terpaku, bibirnya sedikit terbuka, namun tak ada suara yang keluar. Ia memandangi layar itu sangat lama, seolah berharap tulisan tersebut akan berubah jika ia terus menatapnya. Namun tulisan itu tetap kokoh. Artinya jelas, perempuan yang tadi ia hina sebagai pengganggu, adalah pemilik sah tanah tempat bank megah ini berdiri. Bukan hanya nasabah, bukan hanya prioritas, tetapi tuan rumah. Darto merasakan sesuatu yang berat mengendap di dadanya. Rasa malu dan takut bercampur jadi satu. Ia berusaha menelan ludah, tapi tenggorokannya terasa kering. Namun yang menguasai dirinya bukan penyesalan, melainkan panik. Ia menoleh cepat ke arah Sari, yang masih duduk memeluk Nara, sama sekali belum mengerti apa yang terjadi. Ini pasti penipuan, ucap Darto tiba-tiba. Suaranya meninggi. Ketegangan menguasai nadanya. Tidak mungkin orang seperti ini adalah pemilik lahan utama. Beberapa nasabah yang sejak tadi memperhatikan langsung saling pandang. Alia berusaha bicara tenang. Pak, tapi ini sistem pusat. Tidak mungkin salah. Namun Darto menepis. Tidak. Buku ini pasti palsu. Data diretas. Mana mungkin seorang ibu berdaster dan sandal jepit punya akses seperti ini? Ini jelas modus penipuan kelas tinggi. Sari tersentak. Ia tidak mengerti istilah rumit yang Darto ucapkan, namun ia tahu dirinya sedang dituduh. Pak, saya tidak menipu, katanya dengan suara bergetar. Buku ini memang peninggalan suami saya. Saya hanya... Diam, potong Darto tajam. Nada itu seperti cambuk. Nara terbangun dan menangis keras. Sari memeluknya erat, berusaha menenangkan sambil menahan air mata yang mulai menggenang. Di sekeliling mereka, udara seolah semakin dingin. Orang-orang yang tadinya hanya menatap kini mulai berbisik lebih keras. Darto memberi isyarat pada Satpam. Amankan dulu ibu ini. Jangan biarkan pergi sebelum kita pastikan semuanya. Satpam mendekat, ragu, tapi tetap bergerak karena perintah. Sari memeluk Nara lebih erat. Dadanya sesak. Pak, jangan begitu. Saya tidak salah apa-apa. Saya cuma mau mengecek saldo. Namun kata-katanya seperti hilang di udara. Darto berbicara sambil berputar, seolah ingin seluruh lobi mendengarnya. Ini kejahatan serius. Manipulasi sistem perbankan. Saya akan lapor polisi sekarang juga. Ia mengeluarkan ponsel. Alia akhirnya tidak tahan. Pak Darto, mohon tenang dulu. Suaranya tegas namun tetap sopan. Sistem jelas menuliskan bahwa Ibu Sari adalah ahli waris sah. Itu artinya beliau berhak atas layanan kita, bahkan lebih jauh dari itu. Darto menoleh tajam. Jangan ajari saya bekerja, Alia. Namun getar kecil terdengar dalam ucapannya. Ego masih berdiri di depan, meski dasar kepercayaan dirinya sudah retak. Sari mengangkat wajah. Air matanya jatuh satu persatu. Namun bukan tangisan keras, melainkan luka yang dalam, karena harga dirinya diinjak sekali lagi. Ia tidak berteriak, tidak membalas. Hanya berbisik pelan, saya hanya ingin tahu apakah suami saya benar meninggalkan sesuatu untuk anak kami. Keheningan menyelimuti ruangan. Beberapa nasabah mulai terlihat tidak nyaman. Ada yang menunduk. Ada yang tampak menyesal dengan tatapan sebelumnya. Namun Darto, alih-alih melunak, justru semakin defensif. Justru karena itu saya amankan dulu. Kalau ternyata palsu, kita serahkan ke polisi. Kalau benar, ya kita lihat nanti.
Tapi saya tidak mau reputasi bank rusak hanya karena satu orang mencurigakan. Ia kembali menekan layar ponselnya. Nada panik kini jelas terdengar. Bukan panik melindungi bank, melainkan panik melindungi jabatannya. Alia berdiri tegak. Ia menggeser buku tabungan itu, menjauhkannya dari tangan Darto. Maaf, Pak. Tapi selama belum jelas, izinkan saya tetap melayani beliau sebagai nasabah sah. Itu kewajiban profesional kita. Sari menatap Alia. Untuk pertama kalinya sejak masuk bank itu, ada seseorang yang berdiri di sisinya. Namun ia tidak tahu bahwa kebenaran sebenarnya baru saja dibuka sedikit, dan badai yang lebih besar sudah menunggu di depan. Karena kini, yang dihina ternyata adalah pemilik rumah. Keheningan menyelimuti lobi bank seperti kabut tebal. Tidak ada lagi suara bisik-bisik, tidak ada tawa kecil, bahkan suara langkah kaki pun seolah memilih berhenti. Semua orang menunggu, entah akan ada ledakan atau keajaiban. Di tengah ruang itu, Sari perlahan berdiri. Gerakannya pelan, tenang, namun terasa memiliki bobot yang jauh lebih besar dari tubuhnya yang sederhana. Nara masih berada di gendongannya, kini sudah kembali terlelap. Wajah Sari terlihat teduh, bukan karena tidak terluka, melainkan karena luka itu sudah berubah menjadi keteguhan. Ia menatap Alia, lalu menatap Darto. Saya sudah mengerti sekarang, ucapnya pelan, namun jelas. Kalau buku ini, dan uang di dalamnya, hanya akan membuat orang merendahkan manusia lain. Ia berhenti sejenak, menarik napas. Maka saya tidak membutuhkan tempat ini. Alia terdiam. Darto mengerutkan kening, belum sepenuhnya menangkap maksudnya. Sari melanjutkan, kali ini dengan suara yang lebih mantap. Saya ingin menutup rekening ini. Kalimat itu jatuh seperti batu ke permukaan danau yang tenang, menciptakan gelombang kejut ke segala arah. Beberapa orang tersentak. Alia hampir kehilangan suara. Darto membeku. Bu, maaf, bagaimana? Tanya Alia hati-hati. Sari berdiri tegak. Ia sudah tidak lagi tampak kecil. Mohon bantu proses penutupan rekening ini, katanya. Dan sekaligus akhiri kontrak sewa lahan bank ini di atas tanah milik keluarga kami. Dunia seakan berhenti berputar. Alia memandang Sari, mata mereka bertemu, dan ia tahu bahwa keputusan itu bukan dilandasi emosi sesaat. Ada kesadaran, ada luka, ada keteguhan yang dalam. Namun Darto, reaksinya sangat berbeda. Apa? Ia melangkah maju, hampir kehilangan keseimbangannya. Tidak bisa begitu saja menutup rekening ini. Ibu tidak paham. Sari menatapnya. Tenang, yang saya pahami, katanya lembut, uang boleh dititipkan, tapi martabat tidak boleh dipermainkan. Darto merasakan darahnya surut dari wajah. Kalau rekening itu ditutup, maka kontrak sewa otomatis gugur. Dan jika kontrak gugur, Bank Nusantara Raya cabang ini harus angkat kaki. Bukan hanya gedung yang mereka tempati, bukan hanya reputasi cabang, tetapi karirnya, nama baiknya, semuanya akan ikut runtuh. Darto mencoba tersenyum, namun hasilnya justru terlihat kaku. Bu, jangan gegabah, katanya memaksa ramah. Ini hanya salah paham. Kita bisa bicarakan baik-baik. Tidak perlu. Sari menggeleng pelan. Sejak saya masuk, saya diperlakukan seolah tidak pantas berdiri di sini. Padahal saya hanya ingin memastikan masa depan anak saya. Jika di rumah sendiri saja saya diperlakukan seperti ini. Ia menunduk sebentar, lalu kembali menatap tegas. Maka lebih baik saya pergi dan membawa rumah saya bersama saya. Kalimat itu sederhana. Namun Darto merasakannya seperti palu yang menghantam kepalanya. Bu, tolong pertimbangkan, suaranya mulai panik. Ini menyangkut operasional bank, menyangkut banyak orang. Untuk pertama kalinya,
Ia kehilangan diksi formalnya. Alia menelan ludah. Tangannya sedikit bergetar saat memegang keyboard. "Baik, Bu," katanya perlahan. "Kalau memang itu keputusan Ibu, saya akan bantu prosesnya." Sari mengangguk. "Terima kasih, Nak." Darto hampir berteriak. "Alia, jangan ikut-ikutan. Ini gila." Namun Alia tetap tenang. "Saya hanya menjalankan hak nasabah, Pak." Kata hak itu terasa menampar. Hak yang sejak tadi diinjak. Sari kembali bicara, lirih namun penuh wibawa. "Saya tidak datang untuk membalas. Hanya ingin memastikan uang itu digunakan untuk sesuatu yang lebih baik. Tapi saya tidak ingin menitipkannya di tempat yang tidak menghargai manusia, siapapun orangnya." Nara bergerak sedikit di gendongan. Sari mengusap kepalanya dengan lembut. "Anak saya harus belajar nanti, Pak," katanya. "Dan saya ingin ia belajar bahwa harga diri tidak boleh ditukar dengan angka." Darto kehilangan kata-kata. Semua topeng profesionalnya luruh satu persatu, meninggalkan sosok pria yang kini ketakutan, bukan lagi karena uang, tetapi karena dosa kesombongan yang baru disadarinya. Namun penyesalan itu datang terlambat. Sistem mulai memproses penutupan akun prioritas. Lampu indikator berkedip. Notifikasi darurat dikirim. Dan di layar monitor, satu kalimat kecil muncul. Otoritas tanah akan dialihkan sesuai perjanjian kontrak. Yang berarti, bank harus bersiap menghadapi konsekuensi terbesar dalam sejarah cabang itu. Sementara Sari hanya berdiri tenang, seolah badai yang akan datang sudah tidak lagi membuatnya takut. Karena satu hal sudah pasti, ia telah memilih martabat. Proses di layar komputer teller berjalan perlahan. Setiap bar progres terasa seperti detak jam yang menegangkan seluruh ruangan. Alia mengetik dengan hati-hati, memastikan tidak ada satupun prosedur yang terlewati. Status akun berubah dari prioritas abadi menjadi penutupan khusus. Notifikasi demi notifikasi bermunculan, seolah pusat mengawasi langsung setiap langkah yang dilakukan. Namun satu hal mengejutkan terjadi. Alia berhenti di tengah pengisian formulir digital. Matanya membesar. Nafasnya tertahan. "Bu, ini bagian penerima dana. Apakah Ibu ingin memindahkan saldo ini ke rekening pribadi lain?" tanyanya ragu. Sari menggeleng pelan. "Bukan," jawabnya tenang. "Saya sudah siapkan nama penerimanya." Alia menatapnya penuh tanya. "Yayasan Cahaya Nara." Nama itu meluncur halus dari bibir Sari, seperti doa yang sudah lama ia simpan. Beberapa karyawan yang mendengar ikut menoleh. "Yayasan?" ulang Alia. Sari mengangguk. "Itu yayasan pendidikan untuk anak-anak yatim dan miskin di desa kami. Selama ini hanya bangunan kecil. Guru-gurunya sukarela. Banyak anak tidak bisa sekolah karena tidak punya biaya. Saya ingin dana ini menjadi milik mereka selamanya." Suara Sari tidak bergetar, benar-benar mantap. Seolah keputusan itu telah ia pikirkan jauh sebelum kakinya melangkah ke bank ini. Alia berkedip pelan. Ada haru yang menggantung di matanya. "Jadi, semua dana ini, Ibu hibahkan?" "Ya," jawab Sari lembut. "Semua, tanpa sisa. Bukan milik saya lagi. Biar jadi cahaya untuk anak-anak lain, seperti nama yayasannya." Beberapa nasabah yang sedari tadi mengamati terdiam. Tidak ada yang menyangka. Perempuan sederhana yang dihina sejak awal masuk bank itu ternyata memegang kekayaan luar biasa, namun memilih melepaskannya. Bukan untuk membeli rumah besar. Bukan untuk mobil mewah. Bukan untuk membungkam dunia. Tapi untuk pendidikan anak-anak yang bahkan tidak berhubungan darah dengannya. Darto terpaku. Wajahnya pucat. "Bu, tunggu," katanya hampir berbisik. "Jumlahnya sangat besar. Ibu yakin tidak ingin menyisakan sedikit pun untuk diri Ibu?" Sari tersenyum tipis. "Saya masih bisa bekerja.
Selama tangan dan kaki saya masih kuat, saya tidak takut hidup sederhana. Tapi anak-anak itu, mereka lahir tanpa pilihan. Jika uang ini bisa memberi mereka kesempatan belajar, biarlah itu jadi warisan suami saya yang sebenarnya. Ia menunduk sejenak. Dan nama yayasan itu saya ambil dari nama anak saya, Nara. Supaya kelak ia tahu, hidup bukan tentang menimbun milik sendiri, tapi tentang memberi arti. Alia menahan napas. Hatinya seperti diremas. Dengan tangan yang sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi karena haru, ia mengetik. Penerima hibah permanen, Yayasan Cahaya Nara. Peruntukan, pendidikan anak yatim duafa, abadi. Sistem memproses. Hening. Lalu, berhasil. Namun bukan hanya dana yang berpindah. Notifikasi lain muncul. Status kepemilikan aset tanah beralih ke Yayasan Cahaya Nara. Ya, tanah tempat bank itu berdiri kini resmi menjadi milik yayasan. Yang berarti, setiap rupiah sewa lahan yang sebelumnya masuk ke rekening Sari, kini menjadi bagian dari dana pendidikan anak-anak yatim. Dan jika bank ingin tetap berdiri di lokasi itu, mereka harus membayar sewa kepada yayasan tersebut. Bukan lagi kepada keluarga kaya, melainkan kepada lembaga sosial yang hidup untuk memberi. Sebuah keadilan yang terasa halus, tapi menembus sampai ke hati. Darto menunduk lemas. Ia baru benar-benar menyadari, perempuan yang ia hina tadi, bukan hanya kaya harta, tapi kaya jiwa. Ia, dengan sederhana, memilih tidak memiliki, agar lebih banyak orang bisa hidup. Sementara itu Sari hanya berdiri tenang. Ia menatap Nara yang tertidur di dadanya. Semoga kelak kamu mengerti, nak, bisiknya dalam hati. Bahwa rezeki bukan untuk disombongkan, tapi untuk dibagikan. Alia mencetak dokumen. Tangannya bergetar, kali ini karena bangga. Semua proses selesai, Bu, katanya pelan. Mulai hari ini, tanah ini, dan seluruh dana, resmi menjadi milik Yayasan Cahaya Nara. Sari mengangguk. Alhamdulillah. Itu saja. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada sorak-sorai. Hanya kesunyian yang penuh hormat. Karena semua orang tahu, mereka baru saja menyaksikan salah satu keputusan paling besar, yang lahir dari hati paling sederhana. Hari itu, lobi Bank Nusantara Raya tidak lagi terasa angkuh. Dingin dari pendingin ruangan kini seolah berubah menjadi hawa sunyi yang menekan dada setiap orang di sana. Para nasabah yang tadi memandang rendah Sari kini memilih menunduk. Tidak ada lagi tatapan sinis. Tidak ada lagi gumaman meremehkan. Yang tertinggal hanya rasa bersalah, yang pelan-pelan merayapi hati. Darto berdiri kaku di depan teller. Wajahnya pucat total. Ia berusaha memproses kenyataan. Rekening telah ditutup, tanah telah dialihkan, dan seluruh dana menjadi milik yayasan sosial. Namun sebelum ia sempat mencari alasan, sebuah notifikasi sistem menyala terang di layar. Laporan pelanggaran etika, diskriminasi nasabah. Status, berat, eskalasi ke pusat. Beberapa detik kemudian, ponselnya bergetar keras. Panggilan masuk dari kantor pusat. Darto menjawab dengan suara gemetar. Tak ada yang mendengar pasti apa yang dibicarakan, namun ekspresi wajahnya berubah-ubah, antara cemas, kaget, lalu hancur. Ketika panggilan berakhir, ia meletakkan ponselnya perlahan. Napasnya berat. Mulai hari ini, saya dinonaktifkan sebagai manajer cabang. Suaranya parau. Investigasi akan menyusul. Kalimat itu jatuh begitu saja, memukul kesombongan yang dulu tegak di dadanya. Tak ada yang bersorak. Tak ada yang bertepuk tangan. Namun semua orang tahu, inilah konsekuensi. Ia menatap Sari, bukan lagi dengan arogansi, bukan lagi dengan sinis, melainkan dengan penyesalan yang telat datang. Ibu, maafkan saya, katanya lirih. Saya, terlalu buta menilai manusia dari luarnya saja. Sari menatapnya lama.
Di matanya tidak ada api dendam. Hanya ketenangan yang lahir dari hati yang telah melewati banyak luka. "Saya sudah memaafkan, Pak," jawabnya pelan. "Sejak awal saya datang ke sini bukan untuk menyakiti siapapun." Darto menunduk. Bahunya turun. Untuk pertama kalinya, ia terlihat seperti manusia biasa, bukan sosok yang merasa lebih tinggi dari orang lain. Para nasabah yang sebelumnya menjauh kini ikut tertunduk. Ada yang menggenggam tasnya lebih erat, ada yang menarik napas panjang. Mereka menyadari betapa mudahnya mereka menghakimi seseorang, hanya karena sehelai pakaian lusuh. Alia berdiri di samping Sari, menatapnya dengan hormat. "Ibu, semuanya sudah selesai. Dokumen sudah saya serahkan. Mulai hari ini, yayasan ibu resmi menjadi pemilik tanah ini." Sari mengangguk. Ia tidak menangis. Ia juga tidak tersenyum lebar. Hatinya justru terasa ringan, seperti bebannya selama ini akhirnya menemukan tempat untuk berlabuh. Ia memandang seluruh ruangan. Semua mata kini tertuju padanya. Namun berbeda dengan sebelumnya, tatapan itu bukan lagi merendahkan. Ada hormat, ada kagum, ada malu. Sari menarik napas pelan, lalu berkata, "Martabat manusia tidak ditentukan oleh pakaian yang ia kenakan." Kalimat itu sederhana, namun terasa seperti kebenaran yang menampar halus setiap hati di ruangan itu. Yang membuat kita mulia, lanjutnya pelan, adalah bagaimana kita memperlakukan sesama. Tidak ada yang berani menyela. Bahkan suara mesin penghitung uang pun terasa berhenti. Sari lalu membenarkan posisi gendongan Nara. Bayi itu tertidur pulas di dadanya, seolah dunia tidak pernah menyakiti ibunya. Sari mengusap kepala anaknya pelan, kemudian menatap Alia. "Terima kasih sudah membantu saya. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu." Alia menunduk, menahan haru. "Justru saya yang terima kasih, Bu." Suaranya bergetar. "Ibu sudah mengingatkan kami tentang arti manusia." Sari tersenyum tipis, tanpa meninggikan dagu, tanpa merasa menang. Ia tidak butuh pengakuan, ia hanya butuh tenang. Dengan langkah perlahan namun tegap, Sari berjalan ke pintu keluar. Orang-orang yang berdiri di jalurnya refleks memberi jalan. Tidak ada yang menahan, tidak ada yang berbisik. Yang ada hanya keheningan penuh hormat. Pintu kaca otomatis terbuka. Sinar matahari masuk menerangi langkahnya. Ia melangkah keluar, bukan sebagai perempuan miskin yang diremehkan, melainkan sebagai seorang ibu yang mempertahankan martabatnya sampai akhir. Dan tanpa menoleh lagi, Sari pergi dengan kepala tegak. Sore itu, langit desa memerah lembut. Awan tipis bergerak pelan di atas hamparan sawah yang mulai menghijau. Angin membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang bersahut-sahutan. Di jalan tanah yang sederhana, seorang perempuan berjalan perlahan sambil menggendong bayi kecil yang tertidur pulas. Perempuan itu adalah Sari Anindita. Dalam perjalanan pulang dari kota, tidak ada pengawal, tidak ada wartawan, tidak ada keramaian. Hanya langkah kakinya sendiri yang menyentuh tanah desa, tanah yang selama ini menjadi saksi kesederhanaan hidupnya. Tas plastik hitam yang setia menemaninya kini terasa kosong. Tidak lagi menyimpan buku tabungan yang menjadi misteri selama ini. Namun justru karena itu, hatinya terasa jauh lebih ringan. Ia melewati rumah-rumah kayu yang berdiri berjajar. Beberapa tetangga menyapanya hangat. "Baru pulang, Bu Sari?" "Iya," jawabnya sambil tersenyum. Tidak ada yang tahu kisah besar yang terjadi hari itu di kota. Tidak ada yang tahu tentang uang dalam jumlah tak terbayangkan yang kini telah berpindah tangan. Tidak ada yang tahu ia baru saja membuat keputusan yang mungkin akan dikenang banyak orang. Sari tidak menceritakannya. Ia tidak merasa perlu. Karena bagi dirinya, hidup tetaplah hidup. Dan rumah tetaplah rumah. Gubuk kecil yang ia tempati masih berdinding kayu sederhana. Atapnya masih menetes saat hujan deras. Lantainya masih beralaskan tikar.
Namun ketika ia masuk ke dalamnya, ada rasa tenteram yang mengalir pelan. Ia menidurkan Nara di atas kasur tipis, menepuk pelan dadanya hingga bayi itu kembali terlelap. Sari duduk di sampingnya. Ia menatap wajah kecil itu, wajah yang menjadi alasan ia bangun setiap hari, bekerja setiap hari, dan tetap berdiri bahkan ketika dunia merendahkannya. "Maafkan ibu kalau hidup kita sederhana sekali, nak," ucapnya lirih. "Tapi ibu janji, kamu akan tumbuh dengan hati yang kuat." Esoknya, hidup berjalan seperti biasa. Sari kembali membantu tetangga menanam sayur di ladang. Ia mencuci pakaian di sungai. Ia menyapu halaman. Ia menanak nasi. Tidak ada kemewahan. Tidak ada perubahan mencolok. Namun ada satu hal berbeda. Bebannya tidak lagi terasa berat. Karena kini ia tahu, warisan suaminya telah berubah menjadi cahaya pendidikan bagi banyak anak. Yayasan Cahaya Nara mulai tumbuh perlahan. Bangunan kecil diperbaiki. Anak-anak datang belajar tanpa takut dimintai bayaran. Guru-guru tersenyum bangga. Dan setiap kali nama yayasan itu disebut, Sari hanya tersenyum. Karena itu bukan tentang dirinya. Bukan tentang kebesaran namanya. Tetapi tentang harapan. Kisahnya perlahan menyebar. Ada yang mendengar dari pegawai bank. Ada yang membaca dari catatan internal yang bocor. Ada yang bercerita dari mulut ke mulut. Hingga akhirnya, tanpa pernah ia sadari, banyak orang membicarakan perempuan sederhana yang memilih martabat di atas kekayaan. Namun Sari tidak pernah tampil ke depan. Ia tidak pernah mau diwawancarai. Tidak pernah mau disanjung. Jika ada yang bertanya, ia hanya berkata, "Saya hanya seorang ibu yang ingin hidup tenang." Malam-malamnya kini diisi dengan doa. Ia memandang langit, memohon agar anaknya tumbuh menjadi manusia yang lembut hati, bukan manusia yang menghitung harga diri orang lain dari apa yang mereka pakai. Karena Sari telah belajar, dengan cara yang keras, bahwa dunia sering salah menilai. Dan ia tidak ingin anaknya ikut salah. Waktu berlalu. Nara tumbuh pelan-pelan. Ia belajar berjalan di halaman kecil itu. Ia belajar memanggil ibunya. Ia belajar tersenyum. Setiap langkah kecilnya adalah pengingat bagi Sari bahwa keputusan hari itu, meski besar, berat, bahkan berisiko, adalah langkah yang benar. Ia tidak kaya. Ia tidak terkenal. Ia tidak tinggal di rumah besar. Namun ia memiliki sesuatu yang lebih dalam. Ketenangan hati. Dan ketenangan itu lahir dari keberanian memilih tetap manusiawi, bahkan ketika dunia memaksanya untuk menjadi sebaliknya. Di suatu sore, Sari duduk di depan rumahnya, menatap matahari yang perlahan turun ke balik sawah. Angin menggerakkan ujung jaritnya. Nara tertawa kecil di pangkuannya. Sari tersenyum. Ia tahu hidupnya tidak sempurna. Namun ia juga tahu satu hal. Kemuliaan bukan soal harta, tetapi hati yang tetap manusiawi. Dan sebagai seorang ibu, itu sudah lebih dari cukup.